Selamat pagi bagi kita semua, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-242, 2023. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-35. 1 Tawarikh 16 ayat 35. Demikian tertulis. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Say this prayer, deliver us, O God, who deliver us. Gather us, rescue us from the nation. Then we will give thanks to your holy name and boast about your praiseworthy deeds. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan pagi kita adalah doa permohonan Daud. Doa permohonan Daud. Nah, hari ini merupakan bagian dari Mazmur syukur Daud setelah mereka berhasil membawa tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem dan ditempatkan dalam kemah suci yang dipersiapkan untuknya. Jadi ucapan syukur Daud karena tabut perjanjian sudah dipindahkan ke Yerusalem dan ditempatkan pada kemah suci. Mazmur ini merupakan perayaan peristiwa yang mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Allah atas karya-karya Allah. Kalau kita perhatikan isi teks ini, maka kita akan menemukan isi teks ini mencerminkan doa Daud untuk perlindungan dan keselamatan Israel dari bangsa-bangsa lain. Daud memohon kepada Allah untuk melindungi bangsa-bangsa Israel dari ancaman dan bahaya yang mungkin datang dari musuh-musuh mereka. Permohonan ini merupakan ungkapan dan kerinduan Daud untuk berada di bawah perlindungan Allah, karena hanya Dialah yang dapat menyelamatkan dan melindungi bangsa Israel. Daud juga menyatakan niatnya untuk bersyukur kepada nama yang kudus, nama Allah yang kudus, dan memujinya. Daud ingin bangsa Israel memuliakan Allah atas segala perbuatannya yang ajaib dan memberkati. Dalam konteks keagamaan Yahudi, mengucap syukur dan memuji Allah merupakan bagian penting dari ibadah dan dari hubungan umat dengan Allah. Dalam kalimat terakhir dari Natsari ini dikatakan, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Daud menyatakan keinginannya untuk memuji Allah dengan nyanyian puji-pujian. Dan penyembahan itu bersifat publik, artinya umum. Daud ingin seluruh bangsa Israel bersama-sama memuji Allah dengan sukacita dan
penghormatan. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang hendak kita renungkan dari nats hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, ketergantungan pada Allah sebagai penyelamat kita. Ketergantungan pada Allah sebagai penyelamat kita. Pernyataan ini menggarisbawahi ketergantungan yang kuat pada Allah sebagai penyelamat kita. Kita diselamatkan dari segala mara bahaya, ancaman. Kita diselamatkan tatkala kita istirahat. Dia memberi kita pemulihan, lalu diberi bangun pagi. Itu keselamatan. Kita berjalan menuju sesuatu tempat, kita diberi keselamatan. Ada banyak keselamatan-keselamatan, baik jiwa raga dari Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam segala hal kita perlu mengakui bahwa kita bergantung pada Allah untuk perlindungan, penyelamatan, dan bantuan lainnya. Ini juga mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia terbatas. Dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang sejati, yang tak terbatas, dan mampu menyelamatkan saudara dan saya. Ini yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, ketergantungan pada Allah sebagai penyelamat kita. Yang kedua, apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Doa, permohonan untuk bebas dari tantangan dan bahaya. Doa dan permohonan untuk bebas dari tantangan dan bahaya. Kalau kita baca teks hari ini, pernyataan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Mengingatkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, bahaya, atau ancaman dalam hidup. Jadi kalau kita berada dalam kesesakan, berada dalam ancaman, maka berkata dan berserulah kepada Allah, kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Ini mencerminkan pandangan bahwa Allah memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin menghadang kita, yang mungkin mengganggu atau merusak kita. Dan kita dapat memohon kepadanya untuk membimbing kita melalui rintangan, tantangan, dan bahaya itu. Jadi jangan berdoa supaya tidak ada tantangan, rintangan, masalah dalam hidup kita. Tapi berdoalah, mohonkanlah kepada Tuhan. Kita diberi kekuatan melewati rintangan, tantangan itu. Daripada kita sibuk menyatakan menolak tantangan, menolak bahaya, menolak masalah, lebih baik kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah punggungku untuk menahan beban pergumulan ini. Itu yang kedua. Kita bermohon untuk bebas dari tantangan dan bahaya, dan sekaligus memohon kekuatan melewati tantangan dan bahaya itu. Itu yang kedua. Jadi apa yang kita renungkan dari nas hari ini? Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Pernyataan dalam teks ini, bersyukur kepada namamu yang kudus. Bersyukur kepada namamu yang kudus menunjukkan pentingnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena kehidupan yang diberikan Tuhan. Bersyukur karena suami, istri, anak yang diberikan Tuhan. Bersyukur karena pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur karena nafas kehidupan. Bersyukur atas segala berkat. Ada banyak rasa syukur. Maka hitunglah berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Maka engkau dan saya dan kita semua akan
bersyukur kepadanya. Jadi kalau dikatakan bersyukur kepada namamu yang kudus, mengingatkan pentingnya bersyukur dalam kehidupan kita. Bahkan mengingatkan kita untuk senantiasa mengakui berkat-berkat Allah dan memberikan pujian kepadanya. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Bersyukur kepada Allah membantu kita untuk memandang hidup dengan pandangan yang positif dan rendah hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus bermegah dalam puji-pujian. Kita harus bermegah dalam puji-pujian. Pernyataan bermegah dalam puji-pujian kepadamu dalam Natsar ini mengajarkan pentingnya memuji Allah dalam segala hal. Ini adalah panggilan untuk menjalani hidup dengan sikap penuh sukacita dan penuh syukur. Megah dalam puji-pujian kepada Allah dapat menginspirasi orang lain dan menguatkan iman kita sendiri. Saya ulangi, megah dalam puji-pujian kepada Allah dapat menginspirasi orang lain dan menguatkan iman kita. Dengan demikian, Natsar ini dapat kita renungkan beberapa poin. Apa itu? Yang pertama, kita harus tergantung kepada Allah karena Allah lah penyelamat kita. Dan yang kedua, kita bermohon, berdoa supaya kita terbebas dari rentangan dan bahaya, sembari memohon kekuatan supaya kita dimampukan melewati rintangan dan bahaya itu. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong, menyelamatkan kita. Dan terakhir, kita harus bermegah dalam puji-pujian. Karena itu, renungan hari ini adalah panggilan untuk hidup dalam kedekatan dengan Allah dan merenungkan pentingnya iman, kepatuhan, dan pujian hidup kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas pertolonganmu, hikmatmu bagi kami, sehingga kami telah memasuki hari ke-242 di tahun 2023 ini. Kami disapa firman-Mu supaya kami bermohon seperti Daud. Kami bermohon karena dalam perjalanan kehidupan kami harus mengakui kami tergantung kepada Allah sebagai penyelamat kami. Engkau menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan iman kami, dan memberi kami keselamatan sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama yang kami renungkan dari Natsar ini. Dan yang kedua, kami bermohon untuk bebas dari tantangan dan bahaya. Dan sembari kami memohon supaya Tuhan beri kami kekuatan untuk melewati segala rintangan dan bahaya. Dan kami harus bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena banyak hal, karena berkat Tuhan yang banyak kami terima daripadamu. Dan yang terakhir kami merenungkan dari Natsar ini, kami harus bermegah dalam puji-pujian. Ketika kami bermegah dalam puji-pujian, maka ini menginspirasi orang lain dan menguatkan iman kami sendiri. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Horas, horas, horas.